Pertanyaannya kemudian, apakah ketidakberesan dalam pesta demokrasi bisa dijawab, bisa diluruskan secara terbuka melalui jalur politik, yakni hak angket? Kita akan membahasnya dengan anggota Dewan Pakar Timnas Amin, Refli Harun. Bang Refli, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Refli. Audinya boleh dibuka? Selamat pagi, Iqbal. Selamat pagi. Oke, semoga selalu sehat ya, Bang Refli. Kemudian ada pakar komunikasi politik, Pak Anang Sujoko. Pak Anang, selamat pagi. Baik, nanti kami akan kembali mencoba menghubungi Pak Anang, namun saya ingin ke Bang Refli. Berarti Bang Refli, Koalisi Perubahan kemarin kan sudah mengeluarkan pernyataan bersikap lebih maju, istilahnya sudah menyatakan siap mendukung bergulirnya usulan hak angket ini. Nah, apalagi sekarang yang ditunggu, Bang Refli? Yang ditunggu adalah sikap PDIP dan Megawati. Karena kalau PDIP tidak mendukung hak angket, maka hak angket ini tidak bisa diterima. Karena minoritas kan, kalau hanya mengandalkan Koalisi Perubahan cuma 167 kursi, masih minoritas. Tapi kalau ditambah PDIP dan P3, nah itu jumlahnya 314, sudah minoritas karena melawan 261. Jadi soal hitungan-hitungan angka saja, tentu Koalisi Perubahan tidak bisa maju sendiri. Nah, cuma masalahnya, paradoksnya adalah hak angket ini digulirkan oleh Capres 03, tapi justru sekarang sedang menunggu sikap dari PDI Perjuangan yang merupakan partai pendukung 03. Ini yang menurut saya kita harus tunggu dan sekaligus paradoks gitu. Oke. Malah kita yang nunggu. Menunggunya sampai kapan, Bang Refli? Dan apakah sampai hari ini sudah ada komunikasi dengan PDIP selaku inisiatornya? Iya, kita kan lihat kan fenomena politik ya, tentu ada lapisan-lapisan yang saya pun tidak bisa masukkan di dalamnya kan. Tetapi kalau kita lihat informasi misalnya ada pertemuan antara JK dan Megawati yang kemudian tidak jadi ya. Kemudian ada hasil pilek yang barangkali masih kejar-kejaran untuk memastikan apakah PDIP masih menang lagi atau tidak. Kemudian hitungan-hitungan PDIP antara pilek dan pilpres misalnya. Kita lihat bahwa pilpres angkanya jauh sekali, sementara pilek diperkirakan masih unggul. Jadi barangkali faktor-faktor itu yang menyebabkan Megawati sampai sekarang belum bereaksi kalau menurut saya ya. Karena itu ya tetap saja Koalisi Perubahan tidak akan bisa maju kemana-mana kalau seandainya PDIP tidak memberikan lampu hijau begitu. Oke, Bang Refli, berarti nanti ini judul angketnya sendiri itu apa? Apakah dugaan kecurangan pemilu atau penyalahgunaan kewenangan menggunakan alat-alat negara atau apa nanti judul angketnya? Iya, sebenarnya kalau kita bicara mengenai judul itu nggak terlalu penting. Esensinya kan, angket itu kan dua. Kebijakan pemerintah yang penting dan strategis yang berdampak bagi kehidupan bangsa dan negara dan diperkirakan ada pelanggaran hukumnya, kan begitu, karena hak untuk menyelidiki. Yang kedua adalah pelaksanaan Undang-Undang 7 2017. Nah, kalau kita lihat misalnya kita kaitkan dengan dua tema itu adalah apakah pemilu itu sudah dilaksanakan dengan jujur dan adil? Apakah pemilu kita sudah berlangsung secara konstitusional? Kan begitu. Ya. Apakah Undang-Undang Nomor 7 2017 itu sudah dilakukan atau dilaksanakan dengan sebaik-baiknya? Jadi bisa menggunakan kalimat yang positif, yaitu misalnya angket terhadap pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil misalnya, atau pemilu yang luber dan jurdil, atau apa saja. Tapi intinya adalah ya menjawab soal pertanyaan-pertanyaan publik, karena angket itu terutama harus dikaitkan dengan kebutuhan publik. Karena warga negara lain sesungguhnya yang memiliki saham utama untuk mendapatkan pemilu yang jujur dan adil, tidak hanya sekedar peserta pemilu. Nah, banyak ruang yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan mekanisme hukum atau mekanisme pemilu melalui KPU, Bawaslu, dan mungkin nanti Mahkamah Konstitusi. Karena ada ruang-ruang yang menurut saya memang harus diselesaikan secara politik. Misalnya, dugaan keterlibatan pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya, dugaan keterlibatan pemerintah melalui aparatur-aparaturnya, dugaan keterlibatan pemerintah melalui penekanan-penekanan yang mereka lakukan, dugaan keterlibatan pemerintah melalui penggunaan uang negara. Itu semua kan lebih tepat, lebih bisa powerful kalau seandainya melalui mekanisme DPR. Kalau hanya sekedar mengandalkan Bawaslu, saya tidak yakin. Mengandalkan MK, ruang MK terbatas untuk kemudian memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat tersebut. Jadi hak angket menurut saya jauh lebih punya gigi
lebih punya room yang lebih lama, lebih luas untuk mengungkap ini semua. Sekali lagi, hak untuk mendapatkan pemilu yang jujur dan adil itu adalah hak warga negara yang paling utama. Jadi bukan hanya soal paslon 1, paslon 2, atau paslon 3. Nanti kita akan bahas lebih lanjut soal kepercayaan publik terhadap lembaga Bawaslu dan juga KPU atau MK. Saya ingin sapa dulu Pak Anang, sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia, pakar komunikasi politik Anang Sujoko. Pak Anang, selamat pagi. Pagi, Mas Iqbal. Ya, Pak Anang, kita tadi sudah dengar sendiri ya dari Bang Refli. Ini sebenarnya sudah ada, itikadnya sudah ada, niatnya sudah ada, Koalisi Perubahan sudah menyatakan siap bekerja sama dengan PDIP. Nah, masing-masing ini sudah mengumpulkan bukti yang dimiliki begitu. Nah, tapi kalau Anda melihat dinamikanya sampai saat ini kan terkesan masih menunggu, tapi yang ditunggu tidak segera menentukan sikap begitu. Nah, sudah ada sikap seperti ini, Anda yakin jalannya hak angket ini nanti akan mulus dari analisis Anda, Pak Anang? Ya, ini kan sebetulnya dilontarkan oleh Pak Ganjar sebagai capres dari PDIP atau koalisi PDIP P3 ya. Artinya ketika saat ini seperti yang kemarin saya sampaikan kepada juru bicara 03 bahwa dari PDIP solid. Nah, artinya kalau solid mestinya ada hal yang harusnya segera dieksekusi ketika itu berkaitan dengan hak publik. Artinya ketika kita bicara pada hak angket, tidak selamanya itu untuk kepentingan 03 atau mungkin bahkan 01. Tetapi ini adalah kepentingan publik dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi. Sehingga kalau misalkan PDIP itu saya katakan, ini suara dari emosi dari Pak Ganjar atau memang suara-suara dari PDIP atau koalisi 03. Ketika jubir dari 03 mengatakan ini adalah suara koalisi, artinya apa? Maka ini tanda tanya besar kalau menurut saya ketika dari PDIP belum segera melakukan tindakan-tindakan aksi nyata. Jangan-jangan ini sebetulnya dari Pak Ganjar hanya melakukan sebuah gertakan saja. Ketika ini sebagai sebuah gertakan, maka patut dipertanyakan ini langkah PDIP. Artinya antara dari capres kemudian dengan partai politik pendukung perlu ada tanda tanya besar tingkat kesulitannya. Apalagi kalau kita lihat dari bukti-bukti yang banyak dikumpulkan dari jubir yang disampaikan jubir koalisi 03 itu sudah secara nyata mengatakan itu sudah TSM. Artinya apa? Bahwa ketika sudah TSM ini akan berbicara kepada kekuatan hak angket itu perlu dilontarkan atau tidak. Apalagi ketika ada koalisi perubahan itu menyatakan menyambut baik. Artinya apa? Bahwa ini ada sebuah kekuatan publik kalau menurut saya, kekuatan rakyat dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi yang tidak bisa terselesaikan oleh aparat-aparat penegak hukum. Artinya ketika kita bicara pada hak angket ini sebetulnya sekali lagi saya melihat ini adalah sebuah saluran konstitusional yang harus ditegakkan daripada kemudian kecurangan itu hanya sebatas wacana. Ini akan melukai demokrasi kita. Ketika kecurangan-kecurangan yang sudah secara masif itu disebarkan melalui media digital dan tingkat validasinya tinggi, maka kalau ini tidak terselesaikan dengan cara yang baik, maka kemudian siapapun nanti yang menjadi capres, yang menjadi presiden atau wakil presiden akan ternodai terhadap nilai-nilai demokrasi yang barangkali kalau kita perhatikan selama ini banyak sekali sebuah tandanya besar kredibilitas penyelenggara pemilu kita. Termasuk kecurangan-kecurangan dalam hal itu begini. Ada penyalahgunaan kekuasaan oleh beberapa aparat negara, aparatur pemerintah daerah. Ini sebuah jaringan dalam tanda kutip saya katakan, ada sebuah jaringan kekuatan yang secara serta-merta kemudian mendukung salah satu paslon. Nah, kalau ini sekali lagi, kemudian ini tidak terselesaikan melalui Bawaslu, dan saya pesimis ya, Bawaslu akan mampu menyelesaikan ini, dan kalaupun toh nanti masuk ke MK, saya juga maaf ya, mungkin kredibilitas MK yang selama ini sudah ternodai, barangkali tidak bisa mengharapkan tunggal ke MK. Maka saya sepakat dengan Bang Refli Harun ya. Jadi ada langkah-langkah politis yang ini
dilakukan untuk melakukan pendidikan politik bagi warga negara kita. Oke, pendidikan politik itu menjadi salah satu misi. Ini juga terkait dengan kredibilitas dari lembaga seperti Bawaslu dan MK yang ternyata sejumlah pihak pesimis bahwa mereka bisa menindaklanjuti laporan yang masuk. Apakah itu juga yang mendasari inisiatif dari hak angket ini? Nanti kami akan lanjutkan pembahasannya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.